Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Desi Safitri dari kelas IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus yang ditugaskan oleh dosen saya dari mata kuliah Dasar Biomedik 3. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi berikut ini. Menurut WHO, pada tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Sedangkan menurut Sutejo pada tahun 2010, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik terutama metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh berkurangnya atau ketiadaan hormon insulin dari sel beta pankreas atau akibat gangguan fungsi insulin atau keduanya. Jenis-jenis diabetes mellitus. Secara umum, diabetes mellitus dibedakan dengan beberapa tipe, yakni yang pertama ada diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Yang kedua ada diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Selain kedua jenis diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional, di mana pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Gejala diabetes, di mana diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja, sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal, namun tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Faktor resiko diabetes. Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor resiko seperti berikut ini. Pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Kedua, menderita infeksi virus. Ketiga, orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Keempat, bepergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator. Dan yang terakhir, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor resiko seperti berikut ini. Pertama, kelebihan berat badan. Kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Ketiga, kurang aktif. Kurang aktif beraktivitas fisik menyebabkan seseorang lebih mudah terkena diabetes tipe 2. Ketiga, usia. Jadi risiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkatkan seiring bertambahnya usia. Keempat, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan yang terakhir, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Sedangkan terkhusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit polikistik ovarian syndrome juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Diagnosis diabetes. Gejala diabetes biasanya berkembang secara bertahap, kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, maka orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin. Di antaranya adalah: pertama, orang yang berusia di atas 45 tahun. Kedua, wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil. Ketiga, orang yang memiliki indeks massa tubuh di atas 25. Keempat, orang yang sudah didiagnosis menderita prediabetes. Tes gula darah merupakan pemeriksaan yang mutlak akan dilakukan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1 atau tipe 2.
Hasil pengukuran gula darah akan menunjukkan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Metode tes gula darah yang dapat dijalani oleh pasien antara lain: pertama, tes gula darah sewaktu, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam tertentu secara acak. Kedua, tes gula darah puasa, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada saat pasien berpuasa. Pasien akan diminta berpuasa terlebih dahulu selama 8 jam, kemudian menjalani pengambilan sampel darah untuk diukur kadar gula darahnya. Ketiga, ada tes toleransi glukosa, di mana tes ini dilakukan dengan meminta pasien untuk berpuasa selama semalam terlebih dahulu. Kemudian sampel gula darah akan diambil kembali setelah 2 jam meminum larutan gula tersebut. Yang keempat, ada glycated hemoglobin test, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa rata-rata pasien selama 2 sampai dengan 3 bulan ke belakang. Tes ini akan mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin, yaitu protein yang berfungsi membawa oksigen dalam darah. Spesialis penyakit dalam Dr. Sarjito Bowo Pramono menjelaskan dengan konsep 5W1H, yaitu WAT, di mana diabetes mellitus adalah keadaan kadar gula atau glukosa dalam darah meninggi. Kondisi ini disebut hiperglikema atau disebut penyakit kencing manis. Kedua, ada WHO, di mana kebanyakan penderita diabetes mellitus adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas. Laki-laki dan perempuan memiliki faktor risiko yang sama untuk kejadian tersebut. Ketiga, ada Y, di mana diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh rusaknya sel beta pankreas yang bertugas untuk menghasilkan hormon insulin. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2, pasien bisa menghasilkan insulin, tetapi insulin tidak dapat berfungsi dan merangsang reseptor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor genetik, imunologi, dan lingkungan. Keempat, ada WEN, di mana seseorang dikatakan menderita diabetes jika kadar gula darahnya sudah mencapai di atas 126 mg di saat puasa atau di atas 200 mg setelah puasa. Yang kelima, ada WARE, di mana diabetes dapat berasal dari gangguan autoimun, tekanan darah, diet makanan, riwayat keluarga, berat badan, dan obat-obatan. Yang keenam, ada HAW, di mana penanganan pada diabetes mellitus tipe 2 lebih difokuskan pada gaya hidup dan aktivitas fisik. Pengontrolan kadar gula dalam darah dilakukan dengan mengurangi berat badan, diet, dan olahraga. Pemberian obat tablet masih tidak bisa untuk mengatasi pengontrolan kadar gula dalam darah. Jika kedua hal tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka diperlukan suntikan insulin. Apakah gula benar menyebabkan kencing manis? Kalau begitu, mari kita ketahui mitos dan fakta diabetes. Pertama, orang kurus tidak mungkin menderita diabetes. Nyatanya, meskipun obesitas berpotensi untuk memicu diabetes, tetapi orang dengan berat badan yang normal maupun yang di atas normal juga bisa mengidap diabetes. Bahkan, suatu penelitian mendapati bahwa penderita diabetes yang memiliki berat badan normal mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi. Kedua, diabetes disebabkan oleh gula. Alasan mengapa konsumsi gula dituding sebagai penyebab diabetes dikarenakan penderita diabetes memiliki kadar gula yang tinggi. Namun faktanya, kenaikan gula darah ini dipicu oleh kurangnya hormon insulin atau rusaknya kelenjar pankreas. Ketiga, penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi gula. Sebenarnya penderita diabetes memang harus menerapkan pola makan yang bernutrisi dan sehat. Akan tetapi, itu tidak berarti penderita diabetes sama sekali tidak boleh mengkonsumsi gula. Nyatanya, penderita diabetes masih bisa mengkonsumsi gula asal dengan takaran yang secukupnya atau sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Keempat, penderita diabetes harus mengikuti diet khusus. Faktanya, penderita diabetes tidak berarti harus menjalani diet ketat yang khusus. Pada dasarnya, penderita diabetes juga mengkonsumsi makanan yang sama dengan orang-orang lainnya. Penderita diabetes perlu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan sehat sesuai dengan standar pola makan sehat umumnya. Kelima, semua penderita diabetes butuh insulin. Suntikan insulin diperlukan untuk menjaga kadar gula dalam tubuh. Namun faktanya tidak semua penderita diabetes memerlukan hal tersebut.
Beberapa penderita berhasil menjaga kadar gula darahnya dengan medikasi dan modifikasi gaya hidup. Keenam, ada dua jenis diabetes, yaitu kering dan basah. Dalam ilmu kedokteran tidak ada istilah diabetes kering atau basah. Kedua istilah ini merupakan istilah yang timbul dari gejala diabetes tipe 2, yaitu penurunan berat badan secara drastis sehingga menjadi kering karena tidak ada gula yang diantar oleh insulin ke sel-sel tubuh untuk dijadikan energi. Sedangkan diabetes basah atau luka yang tidak kunjung sembuh dan tak jarang bahkan bernanah sehingga basah, sebenarnya adalah komplikasi dari diabetes itu sendiri. Ketujuh, rasa air kencing penderita diabetes manis. Pada zaman dahulu memang banyak orang mendeteksi penyakit diabetes dengan memperhatikan apa yang terjadi pada air kencing mereka. Logikanya, karena kadar gula darah yang tinggi, lantas air kencing yang disekresikan ginjal pun akan terasa manis. Tapi rasa air kencing tidak manis ya guys, jangan dicoba. Perlu dilakukan tes laboratorium terlebih dahulu untuk mendeteksi kadar gula dalam air kencing kita. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi diabetes mellitus. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.